Halo, selamat malam. Sudah sedikit jelas belum suara saya? Ini saya udah pindah. Iya Mbak Rita, ini udah pinjam punya Mbak Vera. Oke sih. Kata Mbak Titin udah jelas ya. Terima kasih semuanya. Oh, nggak apa-apa, Mbak Ari. Nanti misalnya nggak dengar di sini, nanti bisa lihat rekamannya ya. Ini semua direkam kok. Di YouTube-nya nanti bisa lihat rekamannya. Oke, kita mulai ya semuanya. Ini yang datang malam ini 7 orang. Nanti akan saya absen pada akhir kuliahan saja ya. Kita mulai dari yang pertama ya teman-teman. Di modul 3 ini kita akan belajar mengenai desain, proses, dan layout. Nah, teman-teman bisa buka bukunya sambil lihat dari modulnya sendiri. Untuk yang pertama, nah, di sini yang pertama kita akan belajar mengenai jenis-jenis dari sebuah proses. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai perencanaan proses. Yang ketiga adalah analisis proses. Yang keempat adalah jenis layout. Dari keempat kegiatan belajar kita hari ini, saya akan fokus pada yang nomor 2 karena di sini kita akan sedikit berhitung kembali. Keras sedikit, oke, akan saya keraskan ya Mbak Ari. Akan saya keraskan sedikit suaranya. Begini, jadi untuk malam ini saya akan lebih fokus pada kegiatan belajar 2 mengenai perencanaan proses karena di sini adalah kita menghitung apa sih biaya tetap, apa biaya variabel, dan banyak sekali perhitungan di sini. Di sini saya minta teman-teman harus benar-benar mengerti ya, karena ini adalah dasar nanti sebelum kita menginjak pada perhitungan-perhitungan di modul-modul selanjutnya. Untuk yang modul 1, 3, dan 4 ini sebenarnya hanya materi biasa saja. Jadi teman-teman juga walaupun di sini saya akan terangkan, tapi teman-teman bisa mempelajarinya lebih dalam sendiri di bukunya, sudah cukup jelas. Mungkin akan saya tambahkan juga dari beberapa sumber lain ya, bagi yang ada yang kurang sedikit memang di buku modul kita. Nah, yang pertama kita mulai ya. Ini adalah kegiatan belajar 1 mengenai jenis-jenis proses. Di sini tolak ukur dari jenis-jenis proses ini kita akan kembali pada yang namanya proses produksi. Nah, proses produksi yang bagaimana sih yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan itu? Nah, untuk mengetahuinya kita perlu tahu kan, sebelum kita membangun sebuah perusahaan, sebelum kita membangun sebuah pabrik, mau seperti apa produksi kita, mau yang jenis seperti apa, seperti itu, prosesnya itu seperti apa. Jadi kita menentukan dulu jenis prosesnya itu seperti apa yang kita mau. Jenisnya kan ada beberapa, nanti akan dijelaskan berikutnya. Yang ada di sini ini jenis-jenisnya, dan di sini ini untuk yang pertama adalah ini untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui strategi proses yang tepat. Iya, kenapa Mbak Titin? Nggak dengar suara saya kah? Suaranya pelan banget. Ya, sedikit pelan ini memang suaranya ya di sini ya. Kurang jelas. Sekarang gimana? Udah lebih jelas? Sudah agak keras nih suaranya. Tempat saya clear. Oke, mungkin di sini saya akan sedikit teriak-teriak ya suaranya ya, karena di sini saya kamar juga masih berempat orang. Jadi teman-teman mohon sedikit memaklumi ya. Kita harus sedikit toleransi sama teman-teman saya yang lainnya. Tapi akan saya coba perkeras sedikit lagi suara saya. Yang pertama, ini namanya kita perlu tahu namanya strategi proses yang tepat itu yang seperti apa. Melalui dari jenis-jenis proses ini, setelah kita tentukan, ini akan menjadi sebuah strategi proses untuk perusahaan kita. Tujuannya apa kita menentukan
sebuah strategi tentunya saja tidak lain tidak bukan itu untuk maksimisasi profit. Kita pengen dong perusahaan kita untungnya banyak bisa. Makanya itu kita perlu namanya strategi proses yang tepat. Caranya gimana sebenarnya untuk maksimisasi profit? Konsep dasarnya simpel. Yang pertama itu adalah memuaskan konsumen sehingga dia akan terus membeli produk kita kembali, dan kita harus menekan yang namanya biaya produksi. Jadi biayanya semakin rendah, kita untungnya lebih banyak dong. Oke, seperti itu. Nah, ini semuanya jenis-jenis ini, dari jenis proses ini ada beberapa sudut pandang. Jadi setiap sudut pandang ini nanti akan terdapat jenis-jenis prosesnya tersendiri. Yang pertama bisa dari sudut pandang nilai tambah proses, aliran proses, pengendalian kualitas proses, penjadwalan proses, dan manajemen proses. Kita lanjut ya, masuk ke materinya. Nah, untuk yang pertama, nilai tambah. Ini sudah saya jelaskan berkali-kali di bab 1, di modul 1 ya, di modul 1 mengenai nilai tambah. Yang namanya produksi, pasti itu adalah kegiatan untuk nilai tambah. Teman-teman semua masih ingat ya dengan statement itu? Jadi di sini kita tuh menentukan proses produksi itu menurut nilai tambah yang kita inginkan, yang kita gunakan. Misalnya kita maunya itu nilai tambahnya itu seperti kemarin tuh utility yang saya bilang ada 4 kan, itu utility-nya. Ada yang namanya utility itu bisa Indonesianya itu manfaat ya. Jadi ada manfaat bentuk, manfaat waktu, tempat, dan yang terakhir adalah kepemilikan. Bentuk sendiri di sini misalnya teman-teman ingin memproduksi dengan manfaat bentuk nilai tambah, berarti barang-barang produk teman-teman itu akan berupa barang. Seperti yang saya jelaskan di modul sebelumnya, manfaat bentuk adalah merubah barang, misalnya tepung terigu jadi roti, seperti itu. Itu namanya jenis prosesnya yang terkandung dalam manfaat bentuk. Dan yang kedua adalah waktu. Waktu di sini time utility, seperti yang saya bilang kemarin. Jadi ini misalnya saja teman-teman ingin, ini kebanyakan perusahaan jasa ya, teman-teman ingin menyimpan berasnya sekarang panen, disimpan dulu, dijual 2 bulan 3 bulan kemudian dengan harga yang lebih tinggi pada saat musim paceklik atau pada saat musim yang tidak panen ya, itu namanya musim paceklik. Seperti itu teman-teman simpan. Nah, ini adalah manfaat waktu. Jadi proses produksi teman-teman adalah proses produksi berupa waktu. Penyimpanannya itu biasanya ini berupa penggudangan yang ada di pabrik-pabrik, itu biasa itu kita bisa sebut sebagai manfaat waktu. Jadi kita simpan dia sebagai persediaan stok ya. Dan yang ketiga adalah place utility. Ini adalah tempat, yaitu manfaat tempat. Dimana teman-teman mungkin saya orang Surabaya, saya punya produk A gitu, saya mau jual ke Jakarta. Nah, dan ke Jakarta itu teman-teman ada transportasi kan di situ kan, perpindahan tempat dari Surabaya ke Jakarta seperti itu. Nah itu namanya adalah nilai tambah yang berupa tempat. Jadi teman-teman jenis proses produksinya berupa perpindahan tempat. Biasanya ini pada perusahaan-perusahaan jasa ya, transportasi itu. Nah, yang terakhir adalah kepemilikan. Kepemilikan di sini misalnya teman-teman membuka usaha mengenai konsultan apapun, misalnya pernikahan atau konsultan mungkin ada biro jodoh atau apa lainnya. Jadi semuanya, atau konsultan kayak modelnya teman-teman mau membuka usaha buat pembuatan sertifikat tanah seperti itu. Nah, ini yang masuk ke dalam kepemilikan. Kita lanjut ya. Ini masih teori-teori saja. Dan yang kedua, ini namanya aliran proses. Teman-teman juga bisa lihat di modul teman-teman semuanya. Apa sih itu yang namanya aliran proses itu? Aliran proses ini biasanya digunakan untuk menyusun layout fasilitas produksi. Jadi dia itu prosesnya itu alirannya gitu loh. Layout sendiri di sini adalah tata letak teman-teman ya. Namanya layout itu adalah tata letak. Jadi gimana sih teman-teman tuh menata barang-barang, peralatan, mesin dan lain-lainnya itu di sebuah pabrik. Itu namanya layout.
tata letak. Nah, di sini tata letak sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, proses produksi terus-menerus atau continuous process. Nah, ini apa sih continuous process? Continuous process ini ditandai dengan aliran bahan baku yang selalu tetap atau mempunyai pola yang selalu sama sampai produk selesai dikerjakan. Biasanya ini jenisnya ini untuk produk-produk yang dibuat secara banyak ya atau massa. Contohnya saja pupuk industri, pupuk semen, makanan, kalengan, minuman. Jadi dia itu berproduksi dalam jumlah yang banyak. Itu produknya itu bentuknya adalah secara terus-menerus. Nah, akan saya lihatkan di gambarnya di whiteboardnya nanti. Mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia. Yang pertama ini saya sudah coba gambar. Terus seperti ini. Jadi dia terus-menerus dari sebelah sini pindah ke sini, pindah lagi, jadi pindah lagi gitu. Jadi nggak ada cabang-cabang yang lain. Jadi terus lurus secara garis lurus gitu. Mungkin dari bagian persediaan dia masuk ke apa? Pertama dicuci dulu. Mungkin setelah dicuci baru nanti diproses. Setelah proses ada pengepakan. Jadi nggak bisa dari yang penggudangan sini, penyimpanan sini langsung masuk ke namanya proses nggak bisa gitu. Jadi harus melalui ini secara teratur dan terus menerus. Itu untuk jenis yang pertama, yang continue ya. Nah, jenis yang kedua di sini adalah proses produksi terputus-putus atau intermittent process. Di sini adalah proses aliran bahan baku sampai produk jadi itu tidak memiliki pola yang pasti. Jadi selalu berubah-ubah. Antara produk yang satu dengan yang lainnya itu bisa beda-beda. Dan ini biasanya produk yang digunakan untuk kalau misalnya perusahaan itu menerima pesanan just in time atau juga lain just in time atau pesanan-pesanan. Nah, biasanya ini contohnya saja untuk perusahaan percetakan, perusahaan mebel. Kayak teman-teman kalau misalnya perusahaan mebel, antara pembuatan kursi dan meja kan berbeda pastinya ya. Jadi pasti berbeda. Jadi di sini gambarnya bisa seperti ini. Jadi kalau bisa seperti ini. Jadi bisa melalui awalnya adalah di titik ini atau produk yang lainnya akan bermulai pada titik yang bawah ini. Dan dia bisa loncat-loncat kemana-mana. Jadinya tidak ada aturan baku atau standarisasi di sini. Tergantung produknya itu butuh perlakuan seperti apa, butuh pos-pos yang mana, itu berbeda-beda per produk. Jadi dia variasi produknya banyak. Oleh karena itu kan ini produknya pesanan ya, tiap konsumen maunya beda. Jadi dia ngelakuinnya berbeda-beda pula perlakuannya. Dengan tadi yang pertama semuanya harus pada satu titik yang sama, harus melalui ini semua, tapi kalau yang kedua tidak. Jadi bisa loncat-loncat ya. Seperti itu bedanya. Untuk selanjutnya kita masuk pada yang jenis yang ketiga, yaitu mengenai pengendalian kualitas. Nah, di sini jenis proses yang berdasarkan pengendalian kualitas itu dibedakan menjadi 5 tipe kualitas. Yang pertama tipe A. Tipe A itu setiap tahap bahan baku produksi dapat diperiksa dengan mudah. Itu namanya tipe A. Misalnya saja pembuatan kursi atau meja. Jadi setiap kali prosesnya, jadi setelah dipaku, kita bisa lihat hasilnya kayak gimana. Bisa diteliti kualitasnya seperti apa. Jadi kita bisa ngontrolnya itu dengan mudah. Jelas sekali untuk cara mengontrol kualitasnya. Sedangkan untuk tipe B itu pemeriksaannya itu nggak bisa diadakan setiap tahap produksi. Misalnya saja kayak teman-teman kita di restoran ini ya, masak nasi, penyiapan nasi. Teman-teman mungkin hanya bisa mengontrol kualitasnya itu pada saat pencucian beras. Tapi ketika prosesnya, teman-teman tidak bisa kan setiap saat melihat prosesnya seperti apa, dikontrol kualitas seperti apa, diambil yang misalnya yang rusak ke bagaimana. Kan itu masih ditungku kan, jadi nggak mungkin teman-teman bongkar-bongkar semuanya.